Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video materi dari Ibu. Jangan lupa juga like, share, dan tuliskan komentar, pertanyaan, ataupun saran kalian di kolom komentar. Anak-anak, yuk kita mulai kegiatan pembelajarannya. Anak-anak, kita lanjutkan materi tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Masih di subtema yang kedua, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ya, kali ini kita lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kedua yang pertama, ya. Setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, diharapkan kalian dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Kemudian, yang kedua, setelah mendengarkan teks dongeng, kalian diharapkan dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa kalian sendiri. Ya, kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ya, setelah menyimak penjelasan dari Ibu, kalian dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, yuk kita lanjutkan. Nah, Beni dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Yuk kita dengarkan baik-baik dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Ya, teman-temannya ya menyimak dongeng yang dibacakan dengan tertib. Tahukah kalian pada zaman dulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Ya, karena zaman dulu belum ada alat canggih seperti sekarang, ya. Jadi menggunakan burung merpati untuk mengantar pesan atau surat. Kalian bisa baca di buku tema halaman 66 sampai dengan 67, ya. Sekarang simak dongeng yang akan Ibu bacakan. Kisah Semut dan Merpati. Pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Ya, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seekor pemburu burung sedang mengendap-endap dan berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi.
Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng tentang kisah semut dan merpati. Ya, kalian sudah paham? Nah, dongeng tentang kisah semut dan merpati menceritakan tentang kebaikan dibalas dengan kebaikan, ya. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita, ya. Tapi ingat, ketika kita berbuat baik, kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Ya, tuh. Jika kalian sudah paham tentang cerita dongeng tadi, coba kalian jawab pertanyaan dari dongeng tadi. Ya, yang pertama, pelajaran apa yang dapat kamu petik dari dongeng kisah semut dan merpati? Ya, yang kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran atau manfaat, ya, atau kebaikan yang bisa kalian ambil dari dongeng kisah semut dan merpati, ya. Kalian kerjakan di kertas yang sudah disediakan oleh ayah dan bunda. Nah, jika kalian sudah paham tentang dongeng tersebut, kalian coba ceritakan kembali isi dongeng kisah semut dan merpati di depan ayah atau bunda, ya. Nanti akan ibu cek, ya, apakah kalian sudah paham atau belum tentang dongeng yang tadi kita bahas. Nah, anak-anak, yang seperti yang sudah pernah kita ketahui bahwa Beni sangat menyukai ayam, ya. Beni memelihara ayam di rumah, ya, karena Beni menyukai binatang. Ayah Beni membuatkan kandang ayam, ya. Setiap hari Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayam yang sudah ada yang bertelur, ya. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur tersebut, ya. Ayah Beni juga menyukai binatang. Dia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Dia mengajari burung beo berkata-kata lucu. Ayah dan Beni sering tertawa mendengarkannya. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo punya ayah. Nah, anak-anak, seperti ayah dan Beni yang menyukai binatang, ya, setiap manusia memiliki sifat masing-masing, ya. Ada keluarga yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang berbeda, ya. Dari cerita tadi, ya, dapat disimpulkan bahwa Beni dan ayah Beni, ya, menyukai binatang, ya. Beni juga memiliki sifat rajin, ya. Buktinya setiap pagi
Benny memberi makan ayam-ayamnya. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan 2 sifat ayah Benny yang kalian temukan pada teks yang tadi sudah kita baca. Ya, kemudian tulis juga 2 sifat Benny yang tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, jika sudah, ya. Nah, Edo itu paling suka ya jika menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut sebagai kita bermain pantomim yuk. Sekarang coba tebak ekspresi wajah dengan sifatnya. Apakah bahagia? Semangat? Marah? Berpikir? Atau sedih? Nah, kalian perhatikan baik-baik ekspresi wajah yang akan Ibu tunjukkan. Nah, ya, coba kira-kira ekspresi wajah seperti apa ya? Nah, anak-anak, kalian bisa mencoba ekspresi di atas. Lalu minta ayah dan bunda untuk foto kalian ketika kalian sedang menirukan ekspresi tadi. Ya, kirim fotonya kepada ibu. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai ya untuk hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.